Syafi'i ya ada? 6. 6. Ada 6, bagus. Berikut adalah fardu wudu kecuali yang mana ini yang bukan? Niat saat membasuh telapak tangan. Bagus. Karena niat itu dihadirkan ketika membasuh wajah, bukan telapak tangan. Ya, faham. Ini salah. Keliru pilihan ya, Ustaz. Iya. Usama memiliki jenggot dan kumis yang cukup tebal ketika hingga menutupi kulit yang ada di dalamnya. Apakah ia wajib membasuh keduanya? Artinya membasuh jenggot dan kumisnya. Jenggot sama-sama lebat nih, kumis sama jenggotnya. Apa ini? Yang wajib yang mana ini? Wajib membasuh jenggot bagian luar saja dan bagian luar dalam pada kumis. Gimana saat itu? Ya wajib membasuh keduanya, namun bagian luar saja. Ia wajib membasuh jenggot bagian luar, kemudian kalau kumis luar dan dalam. Karena kumis itu tidak dikecualikan. Karena kumis itu umumnya dipendekkan. Kalau seorang multazim ya dengan sunnah, kumis itu dipendekkan, bukan malah dilebatkan begitu. Meskipun para ulama berselisih pandang tentang memendekkan itu apakah dicukur habis ataukah sekedar menghilangkan apa yang menutupi mulut saja atau menutupi bibir. Itu ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Berikut adalah pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i kecuali menyentuh kemaluan dengan telapak tangan mana? Bagian luar punggung. Bagus, ini tidak membatalkan karena bagian punggung tangan. Kecuali di mazhab Hambali yang tidak membedakan antara punggung tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Zaid tertidur dalam, bukan salam itu, kondisi duduk bersila. Namun saat bangun ia sudah berbaring. Ini wudunya batal ya tentunya. Karena terbangun dalam keadaan sudah berbaring. Beda kalau dia terbangun dalam kondisi seperti awalnya, maka tidak batal. Zaid bersalaman dengan ibu mertua. Ibu mertua, nah, ini tidak batal ya, karena ibu mertua itu mahram kita. Ayah mertua juga mahram selamanya. Artinya walaupun sudah cerai dengan istri, maka statusnya tetap mahram ala ta'bid, mahram selamanya. Hukum orang yang beratus kecil membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf elektronik ini hukumnya mubah. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan juga ini mazhab banyak ulama kontemporer. Karena mushaf elektronik tidak dihukumi seperti mushaf asli. Dia tidak berupa lembaran kertas. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan yang saat beratus kecil kecuali membaca Quran ya tentunya, tapi makruh saja. Afwan. Kalau dikatakan makruh mungkin tidak juga. Al-Imam An-Nawawi membantah bagi yang mengatakan makruh. Jadi hukumnya mau boleh gitu aja. Membaca Quran tanpa wudu itu hukumnya boleh, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama gitu aja. Kalau dikatakan makruh tidak juga. Wanita haid membaca ayat kursi sebelum tidur ini boleh, mubah, karena niatnya tentunya zikir. Kemudian fardu mandi janabah kecuali tertib ya, karena tidak ada urutannya. Mandi itu tidak ada urutannya, beda dengan wudu. Berikut hal yang mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i kecuali, nah ini ya. Kenapa ini saya salahkan? Karena ada kalimat berpindahnya mani. Akan keluar, kemudian ditahan. Itu kalau di mazhab Syafi'i tidak batal. Kalau di mazhab Hambali batal itu. Afan, bukan batal ya, tapi wajib mandi gitu maksudnya. Kalau di mazhab Syafi'i, dan itu yang kita jelaskan kemarin, mewajibkan kalau sampai keluar. Kalau tidak sampai keluar, meskipun pindah itu kayak merasa keluar gitu, tapi ditahan. Nah ini di mazhab Hambali batal. Afwan, wajib mandi. Dia dianggap janabah. Tapi kalau di mazhab kita Syafi'i tidak batal. Tidak wajib mandi. Hukum seorang yang mandi dengan menggabungkan janabah dengan mandi sunnah untuk sholat Jumat. Ya ini sepertinya belum saya singgung ya kemarin. Ini hukumnya adalah boleh dan sah keduanya. Karena keduanya berbeda tujuan. Ya, atau salah satunya sunnah, salah satunya wajib, itu boleh digabung. Termasuk kalau keduanya sama-sama wajib juga boleh digabung.
Misalkan ya, mandi karena melahirkan dan mandi karena nifas, atau mandi karena junub dan mandi karena haid. Ya, junub kemudian haid, ya, mandinya nanti digabung jadi satu bisa. Saya tambah air yang cukup untuk minum ketika safar. Ketika tiba waktu sholat, ia bimbang. Apakah ia menggunakan air untuk berwudu? Kalau kau sholat atau bertayamum. Ini adalah boleh tayamum. Sebab dibutuhkan untuk minum. Ini sudah saya singgung kemarin. Saat menjamak sholat maghrib, apakah wajib tayamum? Ini wajib ya, setiap sholat. Kemarin sudah saya jelaskan. Dan kemarin seperti ada yang bertanya tentang khutbah. Mungkin saya revisi. Ya, tentang khutbah. Dia wajib untuk berwudu ketika mau khutbah. Yang jadi khilaf itu, saya lupa, khilafnya itu pada apakah dua khutbah itu dua kefarduan atau satu kefarduan saja. Itu ada khilaf, tapi yang paling kuat adalah satu kefarduan. Jadi dua khutbah cukup satu tayamum saja, tidak harus dua tayamum. Tapi kalau antara sholat dengan khutbah itu harus tayamum masing-masingnya. Jadi khotib yang berkhutbah tayamum dulu, nanti mau sholat tayamum dulu. Ini sekaligus merevisi apa yang saya sampaikan kemarin. Yang ada khilaf itu pada dua khutbah. Apakah dua khutbah itu dijadikan satu tayamum ataukah harus tayamum masing-masing khutbah? Itu pendapat yang paling kuat adalah tayamum satu kali saja. Zaid mengalami luka bakar di bagian lengan. Apakah wajib tayamum saat mandi janabah? Ya, wajib. Wajib ya. Wajib membasuh bagian yang tidak luka, benar. Karena lengan itu bagian atau anggota mandi. Kecuali kalau pertanyaan saya, apakah ia wajib tayamum saat wudhu? Nah, kalau saat wudhu berarti nggak ada kewajiban tayamum karena lengan bukan anggota wudhu. Tapi lengan itu anggota mandi yang wajib dibasuh. Sehingga kalau nggak bisa dibasuh karena ada perban atau luka bakar ya, maka tetap wajib membasuh bagian yang sehat. Kemudian tayamum atas bagian yang luka. Ada yang belum terjawab kayak ini. Nah ini. Hukum tadi boleh ya. Boleh keduanya sah. Alhamdulillah. Apakah ada yang dapat 100? Wah, alhamdulillah dapat 100 ini. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan sholat. Pembahasan sholat. Ini penulis langsung memulai dengan pembahasan ya komponen sholat. Nah, ini Masya Allah ya, kitab kita ini ringkas dan juga runut di antara keunggulan kitab ini yang mungkin tidak kita jumpai pada Safinatun Najah. Itu adalah dari segi tertibul kitab. Metode beliau dalam merunut permasalahan itu sangat memudahkan sekali untuk diajarkan ke masyarakat. Misalkan pada pembahasan sholat, beliau mengurutkan dulu, memberi ringkasan terlebih dahulu apa saja yang dilakukan di dalam sholat. Di sana ada 4. Ada syurut, ada arkan, ada ab'ad, ada sunan. Syurut dan arkan ini keduanya seperti pondasi pada sholat. Yang mana kalau tidak dilakukan, maka ya tidak akan berdiri itu bangunannya. Sholatnya juga tidak akan dianggap sah. Syurut dan arkan. Adapun ab'ad dengan sunan itu ibaratnya seperti ya genteng dan juga cat tembok atau ornamen-ornamen penghias. Dan ab'ad tingkatannya lebih tinggi. Mungkin bisa kita ibaratkan dia seperti jendela. Pelengkap dari sholat. Walaupun nggak ada, rumah itu tetap berdiri gitu. Misalkan apa? Pintu, genteng, ya, atau misalkan jendela gitu ya, masih berdiri rumahnya. Adapun sunan itu ornamen pelengkap seperti cat, kemudian tekel, upin dan sebagainya. Itu kalau diibaratkan seperti sebuah bangunan. Nah, kemudian kita akan coba urai satu persatu. Coba mungkin ada yang ingin membacanya saat itu. Walis salati. Silakan. Satu. باب الصلاة Ya, silakan. الأول شروط والثاني وأركان والثالث وأبعاد والرابع وسنن. Ayo maksudnya, jazakallahu khairan. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita komponen di dalam sholat. Sebagaimana saya sebutkan, yang pertama adalah syurut atau syarat. Kemudian arkan, rukun, ab'ad,
atau sunnah ab'ad, sunan, ini sunnah hayat. Jadi 3 dan 4 itu sama-sama sunnah. Saya jelaskan seperti ini, syarat ya. Itu sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Namun bukan bagian dari sholat. Jadi syarat itu dia bukan bagian dari sholat. Dan dia wajib dihadirkan sebelum sholat dan harus terus-menerus ada sampai sholat itu selesai. Ya, sebelum sholat harus ada, sampai sholat itu selesai harus ada. Tidak boleh hilang di tengah-tengah sholat. Contohnya apa? Menutup aurat. Menutup aurat wajib dilakukan sebelum sholat. Ya. Kemudian apa? Ketika sholat berlangsung itu juga harus ada, harus terpenuhi. Andai kan misalkan aurat terbuka di tengah sholat, maka tidak sah. Maka tidak sah. Tapi menutup aurat sendiri itu bukan bagian dari perbuatan sholat gitu ya. Bukan bagian dari perbuatan sholat. Karena perbuatan sholat ini ya rukuk sujud itu perbuatan sholat. Adapun ya menutup aurat atau misalkan menghadap kiblat ya itu syarat ya, atau di luar perbuatan sholat. Termasuk masuknya waktu. Masuknya waktu itu juga bukan termasuk rukun, dia masuknya syarat. Karena dia ya bukan bagian dari perbuatan sholat. Adapun rukun itu sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Jadi syarat dengan rukun itu sama-sama kalau tidak dikerjakan atau tidak dipenuhi itu tidak sah. Itu persamaannya di situ. Perbedaannya pada letak perbedaannya pada apakah dia bagian dari sholat atau bukan. Apakah dia bagian dari perbuatan sholat atau bukan. Kalau syarat dia bukan bagian dari perbuatan sholat. Adapun rukun dia bagian dari perbuatan sholat. Rukuk sujud itu ya perbuatan sholat ya. Dilakukan dengan itu. Sujud, rukuk, berdiri, i'tidal dan lain sebagainya. Nah, ini syarat dengan rukun. Adapun ab'ad ini sunnah yang ditekankan. Adapun sunnah itu nama lainnya sunnah hayat ya. Sunnah yang tingkatannya di bawah ab'ad. Jadi kita di mazhab Syafi'i itu ada 2 sunnah. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat namanya. Sunnah ab'ad itu diistilahkan dengan ab'ad begitu saja biasanya. Adapun sunnah hayat itu biasanya diistilahkan dengan sunan gitu aja. Sunan. Ya, keduanya sama-sama sunnah sebenarnya. Ab'ad dengan sunan yang disebutkan penulis itu sama-sama sunnah. Cuma ab'ad itu sunnah yang sangat ditekankan. Dan ketika lupa itu disyariatkan sujud sahwi. Adapun sunnah yang hayat ya, yang nomor 4. Ini sunnah yang di bawah hayat. Tapi ditekankan juga. Jangan kita anggap sunnah hayat tidak ditekankan. Ya, sunnah hayat ini ada beberapa yang sangat ditekankan sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama di mazhab lain ada yang sampai mengatakan wajib. Sehingga dua-duanya, baik itu yang abad ataupun hayat, sama-sama ditekankan. Cuma yang abad ini lebih ditekankan tingkatannya, lebih tinggi begitu ya. Dan ketika seseorang meninggalkan ya baik lupa atau sengaja, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Baik. Kemudian berikutnya syurutus shalah, syurut as-shalah. Baik. Monggo, ada yang ingin membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Syurutus salati tsamaniyah. Taharatul hadathi wan najasi fil thawbi wal badani wal makani. Wa satrul aurati wa hiya ma baina surrati war rukbati li ghairil hurrati. Wa laha kullu badaniha illa al-wajha wal kaffaini. Bisatirin la yasifu launal basyarah wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardhiyatis salati wa kaifiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul manahi fi salati wa hiya al aklu wasyurbu wal harakatu thalathu mutawaliyatan wal kalamu walau bi harfaini au bi tanahnuhin au su'alin malam yu'dzar. Ayo, jazakallah, insyaallah. Penerus akan merinci sekarang masing-masing pembahasan mulai dari syarat, kemudian nanti rukun, ab'ad sampai hayat. Baik, syarat sah salat. Syarat itu sebenarnya ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib tidak dijelaskan oleh penulis. Ya, karena umumnya syarat wajib itu umumnya sesuatu yang sifatnya alami. Tidak dihasilkan dari perbuatan kita sendiri. Misalkan apa? Balik. Itu kan ya tidak bisa kita hasilkan perbuatan itu. Termasuk suci dari haid ataupun nifas. Itu ya sifatnya alami. Jadi syarat wajib itu ada 3. Pertama muslim. Kemudian yang kedua balik dan berakal. Akal balik ya. Nah, ini dikenal dengan taklif.
Yang pertama tadi muslim, kemudian akil balik, itu kita jadikan satu. Biasanya dikenal dengan istilah taklif atau mukallaf. Yang pertama muslim, mukallaf. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Secara global demikian. 3 syarat wajib salat. Dan ketiganya sekali lagi sesuatu yang tidak bisa kita hasilkan. Artinya apa? Tidak bisa dihasilkan dari perbuatan manusia sendiri. Datang secara alami. Muslim. Ya kecuali mungkin muslim ya. Tapi kalau sudah muslim dari lahir, ya sudah. Allah takdirkan demikian. Masuk balik. Dan juga suci dari haid ataupun nifas. Taib itu tidak dijelaskan oleh penulis. Nah, syarat sah ini yang umumnya, nah itu dihasilkan oleh perbuatan seseorang. Yang pertama adalah thaharah minal hadath, suci dari hadath, dan pembahasannya sudah berlalu sebelumnya, hadas kecil ataupun hadas besar. Andaikan seseorang sholat kemudian baru ingat kalau dia belum bersuci dari hadas kecil misalkan, maka dia wajib mengulang sholatnya. Dia wajib mengulang sholatnya. Termasuk kalau dia teringat di tengah sholat, dia juga wajib membatalkan sholatnya. Teringat kalau dia belum wudhu, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Kecuali kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka dikembalikan kepada apa yang dia yakini. Ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Kalau dia sudah wudhu, ragu sudah batal atau belum, maka dia kembalikan kepada hukum asal, dia masih suci, belum batal dari wudhunya. Kemudian yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Selain suci dari hadas, ini juga harus suci dari najis. Nah, meskipun penulis tidak menjelaskan ya perincian najis, tapi alhamdulillah kemarin sudah kita ambil dari matan Mukhtasar Latif apa saja yang masuk dalam kategori najis. Nah, tentunya najis yang dimaksud di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Karena di sana juga ada najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ini najis yang ketika ada pada tubuh seseorang ini tidak membatalkan sholat. Artinya ya teruskan saja sholatnya. Contohnya misalkan darah wanita istihadah yang keluar terus-menerus, itu dimaafkan. Kemudian di antara najis yang dimaafkan juga adalah kalau orang itu keluar darah dari hidungnya misalkan, dan sedikit. Atau keluar darah dari tangannya. Ada kalanya kalau orang itu luka ya, luka bakar begitu, kemudian mengelupas, bekas lukanya mengelupas, itu akan keluar darah. Dan itu dimaafkan. Ya, dimaafkan artinya diteruskan saja sholatnya. Taib. Nah, suci di sini pada pakaian. Pakaian itu apa yang dia kenakan? Baik, ya baju, sarung, kopiah, ya termasuk sorban yang dia kenakan. Apa yang dia pakai? Baik itu pakaian tadi ya, pakaian atas atau sarung pakaian bawah atau kopiah, termasuk jam tangan yang dia kenakan. Atau kalau dia pakai tas yang dia pakai itu harus suci dari najis. Suci dari najis. Termasuk dia juga tidak boleh membawa najis. Termasuk dalam kategori suci di sini adalah dia tidak boleh membawa najis. Pakaiannya suci, tapi dia di sakunya dia meletakkan najis di sakunya, ya. Atau dia meletakkan najis di tasnya, itu tidak sah nanti. Pada badan ya, badan bagian dalam tentunya, badan bagian luar maaf. Kalau badan bagian dalam tidak, seperti dalam mulut atau hidung ya, maka tidak disyaratkan. Kemudian badan dan tempat di sini, tempat juga harus suci dari najis. Tempat itu adalah apa yang dia pijak satu, atau tempat yang dia menempelkan anggota sujudnya. Ya, jadi tempat di sini adalah apa yang dia pijak itu harus suci. Kemudian apa yang dia menempelkan bagian sujudnya. Tempat yang dia menempelkan bagian sujudnya, kepala, tangan, dan lutut itu harus suci. Adapun selain itu tidak apa-apa. Andaikan kena najis. Misalkan apa? Ketika dia sujud, bagian yang sejajar dengan perutnya itu ada najis. Tapi nggak dia sentuh. Itu tidak apa-apa yang seperti itu. Yang dimaksud dengan tempat di sini jangan kita artikan harus tempat satu petak yang kita pakai itu harus suci ya. Tempat yang dimaksud di sini adalah tempat yang menempel dengan kakinya atau lututnya atau kepalanya ataupun tangannya ketika sujud. Selain itu tidak apa-apa, tidak suci. Termasuk andaikan ada orang yang ada najis di lantai, kemudian dia menghamparkan sajadah. Dia sholat di atas najis tapi ada penghalang, ya ini sajadah. Maka yang seperti ini tidak masalah. Karena tubuhnya tidak langsung bersentuhan atau kontak dengan najis. Kalau ada kontak dengan najis, ya maka batal. Sholatnya langsung batal.
Ya, yang sering jadi pertanyaan juga bagaimana Ustaz hukum orang yang menggendong anaknya. Kemudian ada pampers di di anak tadi. Anak yang masih balita 2 tahun 3 tahun belum bisa kencing sendiri pakai pampers. Kemudian dia gendong. Apakah sah sholatnya? Ada perincian. Kalau dia yakin bahwasanya tidak ada najis pada pampers tersebut, maka tidak masalah, tidak masalah sholatnya, tetap sah. Tapi kalau dia yakin bahwasanya ada kencing, maaf, ketika dia sholat dia menggendong anaknya dan anaknya ini membawa najis pada pampersnya, kita tahu, maka yang demikian batal sholat kita. Di madzhab Syafi'i batal, karena ibaratnya dia seperti menggendong najis dan itu hukumnya batal. Beda kalau sekedar nempel. Kalau anak tadi sekedar nempel saja dia ada najisnya ya, dia nempel saja tidak masalah kalau sekedar nempel. Yang batal itu kalau kita gendong. Kemudian berikutnya menutup aurat. Kemudian penulis menjelaskan perincian menutup aurat. Menutup aurat ini yang wajib ditutup kalau pada laki-laki, baik budak ataupun merdeka ya, pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Oleh karena itu di sini penulis perinciannya cukup unik ya, dan ini memudahkan juga sebenarnya. 2 perincian saja atau 2 pembagian. Pertama, selain wanita merdeka dan kedua merdeka. Menarik. Jadi wanita yang kita yang ke wanita merdeka dulu. Wanita merdeka, tentunya wanita merdeka yang sudah balik, ya. Termasuk yang belum balik juga sebenarnya, itu juga di auratnya sama. Ketika sholat pun sama ya, meskipun dia belum balik. Mungkin perlu diperbaiki di sini. Jadi wanita merdeka di sini yang sudah balik atau belum ketika sholat itu sama auratnya. Ya ini seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu aurat merdeka di dalam sholat. Dan sekarang alhamdulillah wanita itu sudah merdeka semua. Ketika sholat dia wajib untuk menutup bagian-bagian tersebut, termasuk ya anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz. Belum balik sudah mumayyiz, itu kita latih. Wajib kita melatih mereka agar sholat dalam keadaan menutup aurat secara sempurna. Ya, jangan kita latih sholat saja tapi sholatnya pakai celana. Ya, kemudian apa? Gak pakai pakaian yang menutup aurat, ya itu keliru kalau seperti itu. Sholatnya harus tetap kita latih pakai pakaian yang sempurna begitu. Kecuali kalau anak yang 5 tahun, 4 tahun memang belum ada perintah untuk kita didik untuk sholat, belum ada ya. Kalau sudah balik, sudah mumayyiz ya, itu maka orang tua sudah wajib memerintahkan dia untuk sholat. Meskipun anak ini belum wajib sholat, ya, sholatnya terhitung sebagai sholat sunnah, tapi tetap kita latih untuk menutup aurat ketika sholatnya. Nah, sekali lagi, seluruh wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Wajah dan telapak tangan bukan aurat. Telapak tangan di sini telapak tangan bagian atas atau bagian bawah. Ini punggung dan juga bagian dalamnya ini tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutup. Tapi andaikan ditutup pun juga tidak masalah. Andaikan ditutup tidak masalah selama ketika sujud itu tidak boleh ketutup. Ketika sujud boleh ketutup. Ketika sujud boleh ketutup. Intinya ditutup pun tidak apa-apa gitu ya. Ada sebagian wanita kalau sholat tangannya pun nggak kelihatan, tidak apa-apa. Kakinya, kalau kakinya wajib ya. Ini yang sering jadi pertanyaan, tangannya. Bagaimana kalau tangannya ketutup? Tidak apa-apa. Kalau wajahnya ketutup bagaimana? Jawabannya juga nggak apa-apa, tapi makruh. Wanita yang sholat memakai cadar itu makruh. Karena wajah bukan aurat dan itu disingkap, harusnya disingkap, sunahnya disingkap. Kecuali kalau ada lelaki yang memandangnya dan dia termasuk orang yang berpendapat cadar itu wajib, ya, maka harus ditutup ketika ada lelaki ajnabi yang melihatnya. Ini terkait aurat wanita merdeka. Kemudian aurat lelaki dan juga wanita budak. Nah, penulis pembahasakannya dengan ya di sini selain wanita merdeka gitu ya. Coba kita lihat ibarat ataupun keterangan dari penulis. Beliau memakai istilah wal ilmu bi fardiyati, kemudian di sini di sini ma baina surati wa rukbati li ghairil hurrah walaha. Ini kembali kepada hurrah ya, walaha. Kalau hurrah tadi sudah kita bahas ya. Adapun yang li ghairil hurrah atau selain hurrah itu ya lelaki masuk di situ. Kemudian wanita budak ya, wanita budak. Jadi wanita budak itu auratnya sama dengan lelaki di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat di hadapan lelaki lain dia sama dengan wanita merdeka. Harus kita bedakan ya, aurat wanita budak dengan laki-laki itu sama dalam bab sholat. Tapi kalau dalam bab
apa yang boleh dilihatkan kepada lelaki lain itu sama dengan wanita merdeka. Sama dengan wanita merdeka. Auratnya antara pusar sampai lutut. Artinya pusar sampai lutut wajib ditutup. Termasuk bagian pusarnya juga wajib. Bagian lutut pun juga wajib. Nah, ini terkait batasannya. Kemudian pakaian yang dianggap menutup aurat itu seperti apa? Menulis menjelaskan di sini, penutup ataupun kain yang tidak menampakkan warna kulit. Kain apapun, pakaian apapun, yang penting tidak transparan kalau bahasanya. Kalau transparan nggak bisa. Karena tujuan dari menutup aurat adalah menutupi warna kulit atau menutupi apa yang ada di bawah pakaian. Apa yang ada di bawah pakaian tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang pakai pakaian tapi ketat? Ya, kalau di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Karena yang penting selama menutupi warna kulit sudah dianggap sah. Tapi kalau pakai yang ketat-ketat itu tidak masalah. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Hanya kalau bagi perempuan itu makruh. Kalau bagi laki-laki khilaful aula, menyelisih yang utama. Ya, jadi kalau ada lelaki pakai pakaian suspek gitu ya, pakai pakaian yang super ketat, tidak masalah, sah. Termasuk perempuan sah, dia pakai baju olahraga misalkan ya, pakai celana training misalkan, atau celana hot pants atau apa istilahnya itu ya, celana legging misalkan ya, sah enggak sah saja, sah ya, soalnya sah, cuma makruh. Dan bisa haram kalau ada lelaki yang melihat, ada lelaki lain yang melihat bisa jadi haram hukumnya. Kemudian berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat di sini para ulama berselisih pandang. Apakah menghadap kiblat harus pas menghadap kiblat ataukah boleh geser sedikit? Apakah harus pas atau boleh geser sedikit? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Syafi'i itu harus pas menghadap kiblat. Harus pas. Artinya menghadap kiblat ini tidak boleh condong. Harus pas ke arah kiblat. Nah, kalau di Indonesia kiblat kita itu ke derajat 290-an lah. 290-an derajat ya. Kalau di wilayah kita Indonesia. Jadi barat agak geser ke kanan sedikit, sekitar 15 derajat lah mungkin ya. Sekitar itu, ke arah kanan. Ya. Demikian. Jadi harus menghadap kiblat. Andai kan ada orang sholat, kemudian dia tidak menghadap kiblat atau dia lupa kalau kiblatnya itu keliru, maka dia wajib mengulang sholatnya. Lalu bagaimana Ustadz ketika orang itu safar? Sama, ketika safar juga wajib menghadap kiblat pada sholat fardu. Sekali lagi syarat yang kita sampaikan ini nomor 4 ya, itu pada sholat fardu. Karena pada sholat sunnah itu tidak disyaratkan menghadap kiblat. Ketika safar tentunya, ketika safar sekali lagi. Jadi pengecualiannya menghadap kiblat ini adalah sholat sunnah pada safar. Itu pengecualiannya. Adapun sholat wajib tidak dikecualikan. Sholat wajib tetap harus menghadap kiblat. Kalau ada orang safar itu tidak boleh sholat menghadap arah kendaraan kendaraan melaju. Nggak boleh. Ya. Kecuali kalau kendaraannya melaju ke arah kiblat ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dia membelakangi kiblat ya kita juga harus mengarahkan kita menghadap ke kiblat. Dan sekali lagi kiblat kita secara tepat ya. Kalau di Indonesia itu barat agak serong ke kanan sekitar 10 sampai 15 derajat. Baik, apakah dimaafkan pergeseran? Ya, apakah dimaafkan pergeseran yang sedikit terhadap arah kiblat? Jawabannya iya. Andaikan seseorang bergeser sedikit ya, beberapa derajat dari arah kiblat maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang terkait berapa derajat ya dimaafkannya ini itu perlu diteliti ulang. Perlu diteliti ulang berapa derajat, dan kami dulu pernah membaca salah satu artikel terkait berapa derajat sih pergeseran dari arah kiblat yang dimaafkan itu. Ya, coba saya tunjukkan ke teman-teman terkait derajatnya. Saya lupa tepatnya bilangannya. Ini ketemu. Jadi dimaafkan ya, dimaafkan selama dalam lingkup 20 derajat. Sekali lagi, pergeseran yang masih dalam lingkup 20 derajat itu dimaafkan. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu nggak dimaafu ya. Jadi misalkan kita nih di Indonesia, kan tadi kiblatnya secara tepat kan berapa? 295 derajat. Jadi barat agak geser ke kanan dikit. Andai kan ada orang pas ngadep ke barat, boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena kalau kita ukur
kalau pas menghadap ke barat ya, pas ke barat, enggak serong kanan, itu masih dalam lingkup 20 derajat. Atau tidak lebih dari 20 derajat. Derajat yang saya maksud di sini, derajat ini ya, penggaris ya, teman-teman kalau tahu penggaris. Kan dulu ada penggaris derajat ya. Ada ngitung sudut gitu lah, ada sudut 20 derajat, 45 derajat. Ya, jadi kembali ke situ. Ini berguna juga ini pelajaran matematika kita. Jadi itu ya, andaikan ada orang yang dia sholat lurus ke arah barat, itu tidak disalahkan dan pas. Menurut mazhab Syafi'i pun pas. Tidak perlu digeser juga ininya, karpetnya. Apalagi sampai dibongkar musolanya tidak perlu. Beberapa musola itu dia sudah pas ke barat nih, tapi kadang digeser karpetnya agar bisa pas derajatnya. Maka sebenarnya tidak perlu juga. Apalagi kalau sampai mengurangi soft nantinya. Karena ngadap ke barat pas itu tidak keluar dari lingkup kiblat. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fuqaha Syafi'iyah. Baik, ini nomor 4. Kemudian yang kelima, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Jadi dia harus sholat di waktunya. Andaikan dia sholat sebelum masuk waktu, tidak sah. Meskipun dia yakin, awalnya dia yakin. Ternyata keyakinannya itu meleset, keliru. Keliru. Harusnya belum masuk waktu dia sholat karena menduga sudah masuk. Maka tidak sah sholatnya dan hukumnya sunnah. Atau terhitung sebagai sholat sunnah. Yang keenam, mengetahui kefarduan sholat dan tata caranya. Jadi dia harus mengetahui dan meyakini bahwasanya sholat itu fardu, dan dia juga harus meyakini atau mengetahui hal-hal yang difardukan dalam sholat. Begitu pula dengan tata caranya. Jadi nggak sah orang yang sholatnya ikut-ikutan. Dalam artian baru masuk Islam, nggak belajar, nggak tahu, ikut-ikutan saya sholat. Nggak boleh, harus tahu bahwa sholat itu wajib, gerak-gerakannya itu harus tahu. Kemudian tidak boleh meyakini salah satu fardu atau rukun dalam sholat sebagai sunnah. Misalkan apa? Dia yakin rukuk atau sujud itu sunnah, tidak boleh. Batal kalau seperti itu. Nah, ini pentingnya belajar agar kita tahu mana fardu, mana sunnah. Yang penting kita tahu yang fardu. Selain yang fardu pasti sunnah begitu ya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan hukum orang yang tidak tahu mana fardu, mana sunnah? Orang awam misalkan, dia kesulitan menghafal mana fardu, mana sunnah. Jawabannya tidak masalah. Ya, kalau dia tidak tahu. Tidak masalah. Selama dia tidak meyakini salah satu fardu, hukumnya tidak fardu. Salah satu rukun, hukumnya tidak wajib. Tidak boleh. Jadi dia meyakini secara global gitu. Meyakini secara global. Seperti ini. Saya yakin di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang tidak. Tapi saya tidak tahu. Kalau seperti itu tidak masalah. Tetap sah. Yang disampaikan penulis ini, andaikan dia meyakini salah satu fardu menjadi sunnah. Fardu secara khusus. Misalkan apa? Saya nggak yakin kalau rukuk itu wajib. Rukuk itu nggak wajib, rukuk itu sunnah gitu. Atau sujud itu sunnah, nggak apa-apa nggak sujud. Nah, seperti itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia tidak tahu secara rinci, dia secara global memahami bahwa sholat itu saat ada yang fardu, tentunya ada yang fardu, ada yang sunnah. Cuma saya tidak tahu. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Karena kadang kesulitan kalau kita mewajibkan orang awam harus paham, harus hafal seluruh rukun sholat. Ya, mungkin kalau kita seorang pelajar yang akrab dengan ilmu, ya, mudah saja menghafalnya. Apalagi yang sudah paham bahasa Arab, ya, mudah saja. Orang-orang awam, para petani, para pedagang yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk belajar, kesulitan kadang mereka. Maka tidak apa-apa, kita katakan tidak apa-apa, selama kita meyakini bahwa sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Cuma dia tidak tahu, secara rinci tidak tahu, yang seperti ini sekali lagi tidak masalah. Kemudian yang ke-8, menjauhi larangan-larangan dalam sholat. Maksudnya menjauhi pembatal-pembatal sholat. Menjauhi pembatal-pembatal sholat. Nah, ini sebenarnya masuk dalam pembahasan tersendiri, yakni pembahasan pembatal-pembatal sholat. Nah, di sini penulis sebutkan ada 3 yang harus kita hindari, dan itu semuanya termasuk pembatal sholat. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum. Dalam artian kalau di mulut seseorang ada makanan, dia telan dengan sengaja, maka batal. Kecuali kalau sedikit dan karena lupa. Ya, sedikit dan dia nggak sadar gitu, tiba-tiba tertelan, nah, apa-apa. Tapi kalau dia sadar ada bekas daging ya di mulutnya, bisa dibuang, bisa dipisahkan, ternyata dia telan, maka batal sholatnya. Termasuk dahak yang berada di mulutnya, kemudian dia telan, itu batal. Sebagaimana itu membatalkan puasa, maka juga membatalkan sholat. Juga membatalkan sholat. Kemudian melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Ya, al-harakat ats-tsalaats mutawaliyatan. 3 gerakan secara berturut-turut. Nah, 3 gerakan itu diambil dari mana? Nah, para ulama sepakat
bahwasanya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Para ulama sepakat, gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Nah, cuma mereka silang pendapat terkait patokan banyak itu seperti apa. Patokan banyak itu seperti apa. Nah, di madzhab Syafi'i, patokan banyak itu kembali kepada aqallul jam'i. Aqall al-jam'i. Jama' yang paling sedikit itu berapa? Jama' yang paling sedikit itu adalah di 3. Sehingga ya dikembalikan kepada 3. Angka 3. Angka 3 dapat dari situ. Karena Nabi tidak menjelaskan berapa kali gerakan, ya kembalikan saja kepada gerakan paling banyak atau batas banyak paling sedikit. Ya. Banyak itu kan 3 ke atas itu kan banyak. Atau jamak ya, jamak itu kan minimal 3 ya, 3 itu 3 gerakan ataupun lebih itu membatalkan dengan catatan berturut-turut itu tanpa jeda, gerakan satu dengan kedua dengan ketiga saling bersambung, sehingga kalau gerakan itu terpisah, misalkan apa, ketika berdiri satu gerakan, ketika rukuk satu gerakan, ketika sujud satu gerakan, kalau itu di total benar 3 tapi tidak berturut-turut maka tidak membatalkan. Dan juga ini mungkin tidak disebutkan penulis ya, satu syarat lagi, yakni dengan anggota tubuh yang berat, anggota tubuh yang besar, tangan, kaki, wajah, ya, atau kepala ya, seluruh kepala. Adapun gerakan tubuh yang ringan seperti kedipan mata, kemudian apa, gerakan bibir, gerakan lidah, gerakan telinga kalau memang bisa digerakkan ya, kemudian gerakan jari jemari, telapaknya nggak ikut gerak, jari jemarinya saja, misalkan gatal, jari jemarinya saja yang menggaruk, itu tidak apa-apa, karena jari jemari itu anggota kecil, termasuk jari jemari kaki. Kadang kan ada orang itu yang kakinya digerak-gerakin tapi jari jemarinya saja, itu tidak membatalkan, selama tujuannya nggak untuk main-main. Kalau untuk main-main ya batal tuh, tujuannya main-main, sholat kok main-main ya tidak boleh. Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang ada di Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi? Kadang kita jumpai ada bahkan imamnya, dia gerakannya banyak sekali. Itu bagaimana itu? Nah, itu di madzhab Hambali mungkin berbeda dengan madzhab kita, atau di madzhab Syafi'i. Madzhab Hambali banyak atau tidaknya itu kembali kepada urf. Saya pahami kembali kepada urf. Selama urf itu mengatakan itu masih sholat ya, orang ini masih sholat gitu, meskipun gerak-gerak itu tetap sah. Baik, intinya ada silang pendapat terkait patokan banyak ya. Kalau di madzhab Syafi'i kembali kepada gerakan. Dan itu biasanya kita amalkan, karena semakin sedikit gerakan itu insya Allah semakin dekat dengan khusyuk. Karena khusyuk itu bukan hanya khusyuk hati, tapi juga khusyuk perbuatan. Ya, ini apa? Perbuatan kita juga harus mencerminkan kekhusyuan. Ya. Tidak boleh banyak gerak. Begitu. Tapi kemudian pembatal ketika berucap atau bercakap-cakap, berkata-kata, meskipun hanya 2 huruf. Jadi berkata dengan sengaja itu membatalkan walaupun minimal 2 huruf. Jadi kita berucap dengan sengaja 2 huruf itu sudah batal. Ya, 2 huruf yang bisa difahami atau tidak. Misalkan apa, ada orang ucap ha 2 huruf itu sudah. Atau itu 2 huruf ya. Kan hamzah sama ha ya, 2 huruf. Atau misalkan. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ada orang ucapin atau dalam sholat tidak batal kalau tidak sengaja. Kalau sengaja ngucapin itu, imamnya keliru langsung gitu, atau imamnya kelamaan, dia sengaja berdehem sampai keluar 2 huruf, batal tuh. Kalau sengaja di berdehem sampai keluar 2 huruf batal. Atau batuk, ya batuk dan batuknya dibuat-buat gitu ya, maka membatalkan. Tapi kalau batuk yang tidak bisa tertahankan, contohnya apa? Dia tuh nggak bisa melanjutkan bacaan, kecuali harus gitu, harus dibatukin. Kalau dia nggak batuk, itu nggak bisa melanjutkan bacaan, maka boleh, karena itu termasuk udzur. Termasuk kalau batuk yang tidak bisa tertahankan, dia sedang flu, sedang sakit gitu ya, dan kalau nggak dikeluarkan nih, itu ya nggak bisa, harus batuknya nggak tertahankan lah intinya. Sekali lagi yang membatalkan, kalau mau kita klasifikasikan, bercakap-cakap itu ada kalanya sengaja, ada kalanya tidak sengaja. Kalau sengaja itu yang disebutkan penulis, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala itu kalau bercakap-cakap, berucap dengan sengaja, itu batal 1 kalau 2 huruf, apalagi lebih. Kemudian yang semakna dengan berkata, berdehem itu kan bukan berkata ya, tapi dia semakna.
karena mengeluarkan huruf juga. Jadi berdham itu kapan membatalkan? Kalau sampai keluar 2 huruf. Termasuk batuk membatalkan kalau sampai keluar 2 huruf. Nah, huruf ini kembali kepada huruf dari orang yang sholat. Bahasanya maksudnya Indonesia atau Arabnya gitu. Kembali ke orang yang sedang sholat. Lalu bagaimana dengan senyum? Senyum tidak, karena tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi bagaimana dengan mengucapkan zikir? Mengucapkan zikir. Kalau zikir ini masuk pengecualian. Yang membatalkan itu adalah kalam adami. Kalam al-adami atau pembicaraan manusia. Adapun pembicaraan dengan Allah Ta'ala, istighfar, mengucapkan hamdalah, itu kan bukan bagian sholat. Istighfar itu bukan bagian zikir sholat. Andai kan ada orang sholat kemudian istighfar, astagfirullah. Apakah boleh? Jawaban kalau boleh tidaknya boleh, cuma itu ya tidak ada kesunahan sama sekali. Apakah batal? Tidak. Termasuk ada orang bersin, alhamdulillah. Tidak batal. Yang mengucapkan yarhamukallah batal. Kenapa? Karena yarhamukallah ada unsur pembicaraan. Ada K kan, K khitab itu. Ada unsur apa? Berbicara dengan orang yang bersin. Kita malah mendoakan dia. Tapi kalau alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya, atau dia misalkan tadi teringat dosanya, astagfirullah. Gitu ya. Tidak apa-apa. Bahkan kalau sengaja pun tidak apa-apa itu ya. Tip. Ini beberapa pembahasan terkait syarat dan juga tadi di bagian akhir yang baru saja kita bahas ini sebenarnya pembatal sholat. Pembahasan tentang pembatal sholat. Yang itu dimasukkan dalam pembahasan syarat. Baik, masuk ada pembahasan berikutnya arkanus shalah, rukun-rukun salat. Baik, silakan saat itu mungkin ada yang ingin membaca arkanus salati. Ya, silakan. Arkanus salati sab'ata asyar. An-niyatu wa takbiratul ihrami wal qiyamu in qadara wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tasydidati wa ruku'u wa tuma'ninatuhu bihaitsu tastaqirru a'dha'uhu wal i'tidalu wa tuma'ninatuhu was sujudu marrataini biwad'i al-jabhati makshufatan ma'at tahamuli bi ra'sihi wa butuni asabi'il yadaini warrijlaini warukbataini ma'at tankisi bi an tartafi'a asafiluhu ala a'alihi wa tuma'ninatuhu wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatuhu wa tasyahudu al-akhiru wal qu'udu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu wassalamu wa tartibu. Masya Allah, jazakallah. Hitungan penulis itu 17 ya di sini. Penulis rahimahullah ta'ala menghitung 17 karena memasukkan tumanina dalam bagian dari rukun. Dan itu juga yang dilakukan oleh penulis Safinatun Najah. Sebagian ulama, dan itu yang pertama kali Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj salah satunya misalkan, beliau mengelompokkannya menjadi 13 saja. Itu lebih ringan. Karena beliau menganggap tumanina itu bagian dari rukun, bukan rukun tersendiri. Bagian dari rukun. Bedakan ya antara rukun tersendiri dengan bagian dari rukun. Tapi para ulama sepakat tumanina itu wajib. Tumanina wajib. Cuma yang menjadi silang pendapat apakah dia rukun tersendiri yang dihitung tersendiri ataukah dia bagian dari rukun. Nah, kalau menurut penulis di sini tumanina itu bagian dari rukun. Tumanina itu rukun tersendiri sehingga hitungannya 17 lebih banyak. Tapi tidak masalah, ini masalah perbedaan perhitungan saja. Tapi sekali lagi para ulama sepakat tumanina itu wajib. Rukun-rukun salat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini sini saya beri keterangan di hati saat takbiratul ihram. Artinya niat itu dihadirkan dalam hati dan ketika takbiratul ihram. Di mazhab Syafi'i harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Andai kan dihadirkan sebelum itu, apalagi setelahnya, maka tidak sah. Kecuali sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Ghazali membolehkan menghadirkan niat sebelum sholat.
Jadi sesaat sebelum takbir ada orang yang berhenti sejenak, meniatkan sholat, meniatkan ini sholat apa, sholat fardu zuhur, sholat fardu asar, dan seterusnya, sah menurut Imam Al-Ghazali. Bahkan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan sah, andaikan ada orang yang menghadirkan niat sesaat sebelum takbir. Adapun di mazhab Syafi'i, niat itu wajib dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar itu harus hadir di dalam hati apa yang sedang kita lakukan. Sholat, zuhur, asar, ataukah maghrib, dan seterusnya harus dihadirkan. Dan niat itu bukan berarti kita menjalin atau merangkai kata dalam hati. Kemarin sudah saya tegaskan ya. Intinya kita sadar diri, kita sedang melaksanakan sholat apa, sedang jadi makmum atau imam, ataukah munfarid begitu ya. Intinya itu. Kadang ada orang yang terlalu was-was, itu sampai memanjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Ya, ini khawatirnya terjatuh dalam was-was gitu ya. Meskipun tidak apa-apa, dipanjangkan itu tidak apa-apa. Tapi sunnahnya kalau takbiratul ihram, sunnahnya tidak terlalu dipanjangkan. Beda dengan takbir perpindahan. Sunnahnya dipanjangkan memang. Takbir perpindahan antara ruku ke antara sujud ke berdiri misalkan ya, sujud ke berdiri. Itu sunnahnya dipanjangkan, Allahu Akbar. Tapi kalau pada takbiratul ihram, sunnahnya tidak terlalu dipanjangkan. Jadi Allahu Akbar, begitu saja. Baik. Kemudian di sini saya sampaikan takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Baik. Kemudian dua, takbiratul ihram itu sendiri itu rukun, takbiratul ihram. Jadi seluruh takbir dalam salat hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram itu masuk dalam rukun salat. Statusnya rukun. Dengan ucapan apa? Ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafal lainnya. Tidak boleh diganti dengan lafal misalkan Allahu A'zam, tidak boleh. Atau Allahu Ajal, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan wajib melafalkan dengan tepat sesuai dengan harokat dan juga hurufnya. Allahu di situ menggunakan hamzah a, tidak boleh Allah. Kemudian Allahu panjang. Kemudian akbar pendek. Akbar itu dengan kaf, bukan dengan kha. Ada sebagian orang Allahu akbar pakai kha, keliru. Atau Allahu akbar, barnya panjang, itu juga keliru. Harus tepat. Allahu akbar. Adapun kesempurnaan bacaan seperti tebalnya lam, tebalnya ro, kadang sebagian awam tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting apa? Tidak tertukar ke huruf lain. Yang masalah itu kalau tertukar ke huruf lain. Sebenarnya saya sampaikan tadi, tertukar ke huruf lain misalkan ya kha atau kaf jadi kha, akbar, akbar jadi akhbar, begitu, keliru. Baik. Kemudian mengangkat tangan itu sunnah. Yang wajib hanyalah lafal Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya ini sunnah. Termasuk sedekat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat itu juga sunnah. Yang wajib hanyalah ucapan takbir di awal atau takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bila mampu. Al-qiyamu lil qadir. Berdiri ini wajib bagi yang mampu. Walaupun dengan bersandar tidak apa-apa. Walaupun menggunakan apa? Menggunakan tongkat. Tidak apa-apa. Meskipun dia mampu misalkan, dia sandaran di tembok, tidak apa-apa. Itu kurang utama begitu. Apalagi kalau ada uzur yang mengharuskan dia untuk ya bersandar, tidak apa-apa. Atau pakai tekan tongkat begitu ya, tidak apa-apa. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, meskipun harus bersandar, tidak mampu dia, maka boleh dengan duduk. Ini saya beri gambarannya. Boleh dengan duduk seperti duduknya itu juga boleh duduk seperti pada gambar ya, atau boleh duduk bersila, atau duduk iftirosh boleh. Segala bentuk duduk atau posisi duduk seperti apapun boleh begitu ya. Tapi yang paling utama dengan posisi iftirosh, muftarish ya. Bersila, pakai kursi, tidak apa-apa. Kemudian, kalau tidak bisa dengan tidur miring. Kalau tidak bisa dengan tidur miring. Nah, terkait duduk tadi, kalau orang yang nggak bisa berdiri, bisanya duduk. Tapi dia bisa rukuk sujud, maka wajib rukuk sujud. Jangan dianggap kalau dia sholat sambil berdiri, sholat nggak bisa berdiri, kemudian dia duduk, lalu rukuk sujudnya sambil duduk, tidak boleh. Kalau dia masih mampu untuk rukuk ataupun masih mampu untuk sujud, maka wajib sujud rukuk dengan sempurna. Atau kebalikannya mungkin ada orang yang nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk, bisanya berdiri, ya wajib berdiri saja. Ya, nanti ketika rukuk sujud, dia bisa pakai isyarat. Jadi intinya
ada sebuah kaidah seperti ini, fattaqullaha mastata'tum. Atau al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mudah dilakukan, itu ya tidak gugur kalau di sana ada kesulitan pada sisi yang lain gitu. Ini kan ada kesulitan, orang nggak mampu berdiri. Tapi masih mampu rukuk sujud, ya berarti masih wajib untuk rukuk dan sujud. Atau kebalikannya, ada orang itu yang mampu berdiri, mampu rukuk, tapi nggak mampu sujud karena kena asam urat misalkan. Afanallahu yakum. Ya, maka ya tidak wajib untuk sujud dengan sempurna. Nah, sekarang tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur miring. Sekarang ada gambar. Dan wajah dan dada wajib dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak mampu dengan tidur miring, maka dengan tidur terlentang, sebagaimana pada gambar. Wajah dan telapak tangan bagian bawah, ya, itu wajib diarahkan ke kiblat, sebisanya, ya, sebisanya. Sebagaimana pada gambar. Nah, ini beberapa rangkaian ataupun runutan kalau orang itu tidak mampu berdiri, maka dengan duduk, kalau tidak mampu dengan tidur miring, kalau tidak mampu lagi dengan tidur terlentang. Sekali lagi perincian ini pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah, dia dari awal sudah duduk, tidak apa-apa, meskipun dia mampu berdiri. Ada orang, saya boring, malas, saya sholatnya sambil duduk saja, boleh. Sholat rawih misalkan, sambil duduk dari awal sampai akhir, boleh. Atau pada beberapa rakaat sambil tidur, bahkan tidur miring, ya boleh. Yang tidak boleh itu tidur terlentang, kata para ulama. Kalau tidur miring masih dimaafkan, atau sambil duduk tidak apa-apa. Tapi kalau terlentang itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, ini termasuk rukun qauli, ya, rukun perkataan. Jadi kalau kita runut rukun perkataan itu tadi takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah. Baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri, itu wajib membaca Al-Fatihah. Imam, makmum, dan munfarid itu wajib membaca Al-Fatihah. Yang diberi keringanan atau digugurkan ketika seseorang menjumpai imam dalam kondisi rukuk. Ada seorang makmum menjumpai imam sudah rukuk, imam rukuk, makmum baru datang. Maka dalam hal ini makmum tadi langsung rukuk mengikuti imam. Tentunya takbir dulu, ya, takbir dulu berdiri, kemudian langsung rukuk. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Jadi satu-satunya kondisi di mana seseorang tidak wajib membaca Al-Fatihah itu hanya pada kondisi makmum masbuk yang mendapati imam dalam kondisi, ya, kondisi rukuk. Maka dia langsung ikut rukuk setelah takbir, tentunya takbiratul ihram, berdiri rukuk, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Selain itu wajib. Oleh karenanya ketika kita sholat jamaah, diusahakan kita membaca Al-Fatihah semampunya. Adapun surat pendek tidak wajib. Kapan bagi seorang imam, bagi makmum, ya, kapan membaca surat Al-Fatihah? Ketika sholat jahriyah, imam membaca dengan keras. Kapan kita membacanya? Membacanya setelah imam, itu yang paling utama. Adapun kalau imamnya terkenal cepat, kalau kita membaca setelah imam nanti nggak nututi bahasanya atau nggak mencukupi waktunya, maka kita boleh membersamai imam atau membarengi imam. Hukum asalnya itu tidak sunnah atau boleh kita katakan makruh membarengi imam. Tapi ya kalau ada hajat tertentu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan imam ini terkenal bacanya panjang, atau walaupun tidak panjang-panjang juga, tapi cukuplah kita membaca Al-Fatihah setelah imam. Maka lebih utama kita diam dulu mendengarkan imam ketika membaca Al-Fatihah. Setelah amin baru kita memulai membaca Al-Fatihah. Dan di sini disampaikan oleh penulis, ditegaskan oleh beliau, wajib untuk membaca dan menjaga tasdid-tasdidnya. Ya, di Al-Fatihah itu ada berapa tasdid? 16, 17. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Harus ditekan tasdidnya. Jangan sampai membaca tasdid Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Keliru. Karena kalau kita mengurangi tasdid, sama saja kita mengurangi satu huruf. Mengurangi satu tasdid sama saja mengurangi satu huruf. Dan itu bisa fatal kalau sampai pada lafal iyyaka na'budu. Itu sering dibahas, ya, kalau kita baca tanpa tasdid, maknanya jadi dhaw atau cahaya. Iyyaka itu kan kepada engkau wahai Allah. Kalau iyyaka na'budu, iya itu artinya apa? Cahaya. Bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran kalau itu disengaja, tapi jarang, nggak mungkin lah kalau disengaja. Rata-rata itu karena kejahilan atau kurang belajar.
Ya, sehingga kurang tepat baca Al-Fatihah. Yang seperti itu tidak sah dan tidak boleh dijadikan imam. Kalau kita tahu, maka kita nggak boleh ikut imam itu. Kita harus mufarokoh namanya. Harus memisahkan diri dari imam, sholat sendiri. Atau mengulangi sholat kalau misalkan tidak mungkin untuk keluar. Diulang nanti sholatnya. Apalagi pas sholat Jumat nih. Sholat Jumat yang harusnya itu tidak boleh sendiri kan. Ya nggak bisa kita mufarokoh. Ya nanti diulang lagi setelah zuhur. Setelah Jumatan kita ulang lagi sholatnya. Ada imam, imamnya ini profesor tertentu. Dia bukan profesor agama. Profesor filsafat misalkan. Ngimami. Kemudian bacanya parah sekali bacaannya. Kita tidak mungkin mufarokoh. Kenapa? Sholat Jumat tidak mungkin sendiri. Nah kita ikut saja wis. Nanti setelah sholat kita ulang 4 rakaat tapi. Karena kalau zuhur itu tidak Jumatan itu tidak sah atau tidak sempurna, maka mengulangnya dengan 4 rakaat zuhur. Ini pernah dilakukan oleh dosen kami dulu. Cerita dia orang Mekah ya, ataupun Riyadh ya. Sholat di salah satu masjid di Bogor. Imamnya tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Beliau mengulang lagi setelah sholat. Beliau mengulang lagi. Karena ini juga di mazhab Hambali demikian. Di mazhab Hambali kalau ada imam yang keliru baca Al-Fatihah dan kelirunya merubah makna, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Berbeda kalau kelirunya pada surat setelah Al-Fatihah, maka tetap sah. Dan itu sering terjadi. Sangat sering terjadi. Apalagi kalau dia baca surat yang agak asing begitu. Baca surat di juz 1, juz 2, itu kadang tidak teratur bacanya atau berantakan begitu ya. Berantakan, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, dengunya hilang. Yang seperti itu tidak apa-apa. Artinya apa? Tidak perlu kita mufarokoh lah. Tapi kalau ada imam yang lebih bagus, ya itu yang harusnya dijadikan imam. Kelima, ini sudah kita jelaskan tadi ya, makmum, munfarid, imam, sholat fardu, sholat sunnah itu wajib baca Al-Fatihah. Dan tentunya ada silang pendapat dalam masalah ini, tapi tidak kita jelaskan untuk daurah kita saat ini. Kita fokus pada pembahasan yang ada di kitab dulu. Tapi yang kelima, rukuk. Rukuk itu minimal seseorang membungkuk, minimal bungkuk. Tahu bungkuk ya? Membungkukkan punggung sekadar tangan itu nyampe ke lutut. Ya, jadi membungkuk enggak 90 derajat. Itu enggak apa-apa. Yang sempurna memang seperti itu, 90 derajat. Tapi andaikan enggak mampu, ya, dia bukan hanya enggak mampu, andaikan dia sengaja. Dia enggak mau rukuk dengan terlalu turun. Rukuknya hanya bungkuk seperti itu. Tapi tangan tuh nyampe ke mana? Ke lutut. Maka sudah dianggap sah. Dan rukuk di sini menjadi rukun adalah perbuatannya. Adapun bacaan rukuk, Subhana Rabbil Azim, ini sunnah. Kemudian tumaninah di dalam rukuk. Ya, tumaninah hingga setiap anggota tubuh tenang dan menetap. Minimal sekadar orang itu mengucapkan Subhanallah. Jadi tumaninah di sini wajib dilakukan ketika rukuk. Rukuk itu wajib tumaninah begitu maksudnya. Rukuk wajib dengan tumaninah. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu berdiri sejenak atau diam sejenak hingga anggota tubuh itu tenang dan menetap. Nah, para ulama mengkadarkan dengan apa? Ucapan Subhanallah. Subhanallah itu ya 1 detik, 2 detik lah. 2 detik lah kita. 2 detik. Subhanallah. Dia diam sejenak 2 detik sudah dianggap cukup. Meskipun nggak baca apa-apa. Ada orang rukuk itu cuma plek gitu saja, nggak baca apa-apa. Tapi dia tumaninah maka sudah dianggap sah. Karena bacaan Subhana Rabbil Azim itu sunnah, tidak wajib. Kemudian i'tidal itu bangkit dari rukuk, berdiri ya. Yang wajib berdirinya. Adapun ucapan Rabbana lakal hamdu atau mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kemudian tumaninah di dalam i'tidal. Jadi harus berdiri sejenak sekadar mengucapkan subhanallah. Meskipun nggak wajib mengucapkan kalimat itu. Ya, dia berdiri sami Allah liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu, itu saja sudah cukup. Dia langsung sujud tidak masalah. Meskipun yang sempurna adalah mengucapkan seluruh zikir. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas tsana'i wal majd. Haqqu ma qala al-'abd wa quluna lakal 'abd. Dan seterusnya. Paling utama. Kemudian berikutnya sujud 2 kali. Ya, karena sujud itu 2 kali dalam salat dan keduanya itu rukun. Dalam 1 rakaat ya ada 2 sujud, keduanya wajib. Nah, kemudian penulis menyebutkan tutorialnya, tata caranya dengan meletakkan 1 kening dalam keadaan terbuka, maksufah.
Jadi satu-satunya yang wajib terbuka itu kening. Adapun tangan dan kaki tidak apa-apa, andaikan ketutupi kain atau kita tutupi sarung tangan atau sarung kaki, kaos kaki maksudnya. Itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau dahi, kening itu wajib terbuka sebagiannya. Andaikan tertutup seluruhnya, maka tidak sah salatnya. Seperti ada orang yang salat memakai cadar yang menutupi jidat, bandana istilahnya. Itu tidak sah salatnya nanti. Di mazhab Syafi'i tidak sah, harus disingkap keningnya. Meskipun pakai cadar itu tidak membatalkan salat, tapi jidat harus tersingkap sebagiannya. Termasuk andaikan ada orang yang salat terlalu panjang ininya, rambutnya, sehingga sampai menutupi seluruh dahi. Maka harus disingkap sebagian agar dahi menempel ke tempat sujud. Kemudian jari jemari tangan dan juga kaki bagian dalam. Sekali lagi, jari jemari ini ya, sebagiannya, andaikan ada yang tidak menempel, tidak masalah, tapi yang sunnah ditempelkan seluruhnya. Kemudian jari jemari kaki bagian dalam. Jari jemari kaki bagian dalam. Jadi teman-teman harus agak ditekuk, minimal jempolnya. Jadi nggak wajib ditekuk semuanya, minimal jempol yang tertekuk. Jempol kaki itu harus ditekuk, sehingga apa? Bagian dalam yang menempel pada lantai, bukan bagian luar. Jadi kalau yang tertempel malah bagian luar telapak kaki, tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang terakhir, kedua lutut itu harus menempel. Kalau kita hitung ada 7 ya. Kening 1, dari jemari tangan, dari jemari kaki, ya ini berapa kalau total itu? 3 ya. Kedua lutut, jari kaki, ini kita hitung 4 ya. 4 tambah 2, kedua lutut kan 2. 6 tambah 1, 7. 7 anggota sujud. Sab'atu a'dzumin. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Aku diperintahkan, para sahabat yang menyampaikan demikian, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah posisi harus tangkis. Tangkis itu kayak gini. Posisi bagian belakang pantat ya, maaf, itu lebih tinggi dari bagian atas. Nih, bagian kepala. Jadi kalau posisinya sama, imbang itu posisinya. Kayak posisi rukuk ya. Nggak sah itu sujudnya. Misalkan ada orang yang sujud di tangga. Sujud di tangga itu kan naik itu tangganya. Ketika sujud, posisi kepalanya lebih tinggi atau sama sejajar dengan bagian pantatnya. Maka tidak sah itu. Posisi bagian belakang harus lebih tinggi. Ini disebut dengan apa? Tangkis. Disebut dengan tangkis. Kemudian yang ke-10, tumakninah di dalam. Tumakninah dalam sholat. Di dalam apa? Rukuk, sujud. Kalau ini di dalam sujud ya berarti. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah di dalamnya. Tumakninah di dalam sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini dengan posisi apapun sah. Tapi lebih utama dengan iftirash. Kemudian tasyahud akhir. Yang dimaksud adalah ucapannya. Ucapan atau doa tasyahud akhir. Nah, yang ke-14 baru duduknya. Jadi tasyahud akhir itu rukun tersendiri, duduknya juga rukun tersendiri. Tentunya bagi yang mampu. Terus yang ke-15 bersolawat atas Nabi di tasyahud akhir. Jadi setelah tasyahud, sunahnya bersolawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Yang paling sempurna dengan sholawat Ibrahimiyah tentunya. Yang terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum sudah cukup. Sudah dianggap memenuhi kefarduan atau rukun. Minimal assalamualaikum. Paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu bagaimana kalau tidak menoleh kanan kiri atau tidak ya menoleh ketika mengucapkan salam? Jawabannya tidak masalah karena menoleh itu hukumnya sunnah. Yang terakhir tertib atau berurutan. Sebagaimana yang sudah disebutkan. Jadi kalau mau kita runut lagi ya, rukun itu terbagi menjadi 3. Ada rukun hati, ada rukun perbuatan, ada rukun perkataan. Nanti coba teman-teman diklasifikasikan sendiri. Kira-kira nanti yang rukun perkataan ada berapa? Perbuatan ada berapa? Yang rukun hati ada berapa? Nanti coba kita bahas di grup. Ini kita bahas pertemuan berikutnya nampaknya. Nanti kita bahas juga dengan tata cara salat insyaallah taala. Ada yang ditanyakan saat itu? Izin bertanya Ustaz. Silakan. Yang pertama perbedaan itu bagaimana Ustaz? Tadi kan kalau untuk mazhab Hambali